tak pernah berubah. Hari berganti, kau tetap sama, menopang langkahku dengan tangan kasih-Mu. Sepanjang hidupku, ku mau memuji-Mu. Kau Allah yang penuh kasih, mengasihiku senantiasa. Sepanjang hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kau satu-satunya jalan kebenaran di dalam hidupku selama-lamanya. Kau ajarku untuk mengasihi, bukan hanya untukku sendiri, tapi berbagi kasih yang Kau beri, agar dunia tahu Kau hidup dalamku. Sepanjang hidupku, ku mau memuji-Mu. Kau Allah yang penuh kasih, mengasihiku senantiasa. Sepanjang hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kau satu-satunya jalan kebenaran di dalam hidupku selama-lamanya. Di tengah kasih-Mu kami bersatu, menyembah-Mu dalam satu tujuan. Jadikan kami saluran kasih-Mu, agar dunia merasakan cinta dan kasih-Mu. Sepanjang hidupku, ku mau memuji-Mu. Kau Allah yang penuh kasih, mengasihiku senantiasa. Sepanjang hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kau satu-satunya jalan kebenaran di dalam hidupku selama-lamanya. Kau satu-satunya jalan kebenaran di dalam hidupku selama-lamanya.
Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, kita akan mendengarkan informasi gereja terkini. Sabar ya Bapak Ibu. Ya, informasi gereja setiap hari Selasa ada doa pagi jam 5 pagi melalui Zoom GBI Asem 3 Tegal. Doa puasa setiap hari Jumat jam 11.30 siang melalui Zoom GBI Asem 3 Tegal. Encounter Night hari Jumat tanggal 5 Desember jam 7 malam. On-site di GBI Asem 3 Tegal. Arrow Community dan disertai dengan perjamuan kudus on-site GBI Asem 3 akan dilayani oleh Pendeta Johannes Rusli hari Sabtu 6 Desember jam 5 sore. Hari Minggu ibadah raya disertai perjamuan kudus oleh Bapak Pendeta Daniel Yanuar Rusli 7 Desember jam 6.30 jam 9 pagi dengan live streaming, kemudian ada jam 11.30 dan jam 5 sore. Donor darah hari Minggu tanggal 7 Desember jam 8 pagi sampai jam 11.30 bertempat di lapangan SMP Atmaja Wacana. Rangkaian ibadah Natal dan tutup tahun, Natal Next Gen tanggal 13 Desember hari Sabtu jam 6 sore, Abi hari Kamis 18 Desember jam 5 sore, Natal umum hari Minggu tanggal 21 Desember jam 6.30, jam 11.30, jam 6.30, jam 9, jam 11.30, jam 17.05 sore. Online hari Kamis tanggal 25 Desember mulai jam 7 pagi. Dan Natal sekota Tegal hari Sabtu tanggal 27 Desember jam 18.30 dan ada ibadah tutup tahun hari Rabu 31 Desember jam 21 malam. Ya, update untuk retret peserta retret tanggal 27 November 2025 sudah mencapai 85%. Pengadaan kanopi sudah mencapai 63,66% dan persembahan Natal 91,96%. Ya, mari Bapak Ibu kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 47b. Amin. Ya, ada connecting time. Kalau ada teman dari luar kota, tempat mana yang paling wajib kamu ajak mereka di Tegal? Bapak Ibu silahkan. Ya. Jangan asem Pak. Ya, mari kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang buat Pak Hensan sebagai Ketua Perwil Barat.
Selamat datang di GBI Serayu. Mari kita mulai ibadah, kita akan satukan hati dalam doa. Puji Tuhan, kita mau satukan hati, kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada sore hari ini Tuhan. Kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan bagi kami ada di tempat ini, kami boleh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Dan tutup bungkus juga tempat ini Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri dan dari setiap sudut-sudutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di pada sore hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau urapi, Engkau jamah hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan, Kau pakai hambanya lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah juga kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau minta belas kasihan Tuhan turun buat saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara Tuhan. Sekiranya Engkau tolong setiap mereka Tuhan. Berikan kekuatan dan mampukan mereka biar mereka bisa melewati masa-masa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menyertai setiap mereka Tuhan. Dan biarlah juga mereka tetap mengingat kebaikan dan pertolongan-Mu. Mereka bisa tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan semuanya Tuhan. 5 roti dan 2 ikan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya pertolongan-Mu yang selalu tepat pada waktunya Tuhan dan indah pada saatnya. Biarlah itu akan menolong setiap mereka saudara-saudara kami di Sumatera Utara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengucap syukur di pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Kita beri salam satu dengan yang lain. Katakan kita dipilih Tuhan dari segala bangsa untuk menjadi umat Tuhan. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kudusnya membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami.
Raja segala raja. Dia juga yang memberikan kekuatan buat hidup kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku hanya kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku
Tuhan, mari kita bangkit berdiri saudara. Yang mengandalkan Tuhan, mereka akan tetap kuat, bahkan mereka akan melakukan banyak perkara-perkara besar dalam hidup mereka untuk menyatakan Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih, ini waktunya buat kami bersama-sama belajar firman-Mu. Mari Tuhan mendidik kami dengan firman-Mu. Kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, ini pertama kalinya saya ada di tempat ini. Walau beberapa dari Bapak Ibu Saudara sudah saya kenal, ya. Saya lebih sering ada di GBI Astik, ya, dan ini pertama kalinya. Ya, dan saya berharap bahwa apa yang menjadi pesan Tuhan buat saudara menjadi kekuatan untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar di tempat ini bersama Tuhan. Amin. Ya, oke. Perkenalkan saja, nama saya Hensan. Saya gembala jemaat di GBI Jatibarang. Dan hari ini saya hadir karena ada mandat dari Badan Pekerja Daerah GBI Jawa Tengah untuk saya nanti mentapiskan, ya, membacakan SK penetapan gembala jemaat di tempat ini, ya. Walaupun Bapak Ibu Saudara sudah tahu akan hal ini, tapi secara organisasi hal ini harus dikerjakan. Itu ya. Dan kesempatan yang baik tentu saya ingin sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema, saya mau kasih tema memikat hati Tuhan. Apakah terhalang? Oh enggak. Bisa ditampilkan? Oke. Kayak perlu sulap juga ya. 1, 2, 3, jeder. Oke. Ya. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Apakah hal ini memungkinkan kita memikat hati Tuhan? Ya, kalau Bapak Ibu suka lihat film di televisi, kisah tentang Indonesia Idol, ya kan? Ada beberapa juri atau American Idol, ada beberapa juri yang memang udah pakar ya di bidangnya. Ya, nah kalau ada seorang penyanyi kemudian menyanyikan sebuah lagu, biasanya para juri memberikan komentatornya, bahkan memberikan kritik juga kadang-kadang yang cukup pedas ya untuk yang pesertanya ya. Dan saya percaya tidak mudah membuat juri itu kemudian standing applause, berdiri kasih tepuk tangan, penuh kekaguman, ketertarikan ya, enggak gampang ya. Tapi itu bisa. Nah, kalau kepada manusia saja susah sekali membuat orang itu terpikat, orang suka, orang bangga dengan kita. Orang tua pastikan punya sebuah harapan, kebanggaan kepada anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bangga sama anak kita kira-kira di area apa? Di aspek kehidupan yang seperti apa? Boleh beritahu saya? Ya. Pinter ya, Bapak Ibu setuju? Juara 1 terus ya. Mulai dari playgroup sudah juara ya, sampai kemana? S1, S2, S3, S coret. Ya, stop, artinya sudah nggak ada lagi perkuliahan ya.
Betul ya, kita bangga kalau anak kita pintar ya. Oh, anak saya pintar, lulus ini gini-gini, beasiswa sampai ke luar negeri ya. Bukan cuma luar kota, luar negeri ya. Kalau dilanjutkan lagi saking pintarnya, luar angkasa. Iya. Nah, itu pintar. Apalagi Bapak Ibu? Sukses. Ya. Sukses itu berhasil. Kaya ya. Ya. Kira-kira kalau sukses apa? Lebih sederhana lagi. Karena ada orang yang sukses jadi tukang beca. Saya sukses. Ada saya jadi pembantu yang sukses. Loh, coba saya tanya, Yusuf itu di rumah Potifar. Coba kerjanya apa? Yuk Bapak Ibu. Hah? Pembantu kan? Budak kan? Tapi Alkitab bilang dia sukses. Nah saya mau tanya, sukses ini di dalam pemikiran kita, konsep kita ini sukses ini seperti apa? Pekerjaannya, ya kan? Loh, pembantu kerjakan, cuci bagus, bersih semua, pulang berhasil. Coba lebih spesifik lagi. Apa ya berhasil? Biasanya kalau kita ukur orang berhasil satu, ekonominya, duitnya oke. Setuju enggak Bapak Ibu? Kaya, udah nggak usah malu-malu. Apa? Emang Tuhan enggak mau kita kaya? Tuhan berkati Abraham luar biasa, Ishak luar biasa, Yakub luar biasa, Salomo luar biasa, Daud luar biasa. Gak apa-apa Bapak Ibu, ya. Siapa yang mau jadi kaya di sini? Oh, enggak ada. Siap. Setuju Bapak Ibu? Oke. Apa lagi? Dalam hal apa lagi? Cek. Oke, terima kasih. Tolong dijual aja emasnya itu. Oke, Bapak Ibu. Banyak hal yang biasanya kita bangga sama anak-anak kita. Kalau dia punya posisi, dia punya kedudukan. Setuju ya Bapak Ibu? Ya. Nah, oke, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu ayat lebih dahulu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10 pasal 10 ayat 17 18 saya bacakan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yang mau bangga, Alkitab bilang, Paulus bilang, kalau mau bangga, banggalah di dalam Tuhan. Apa gunanya anak kita kaya tapi sombong? Anak kita kaya tapi tidak hormat sama kita. Kan susah. Tapi kalau anak kita takut akan Tuhan, dia kaya, dia tetap hormat, respect sama orang tua. Itu yang kita inginkan Bapak Ibu. Nah ayat 10 perhatikan gini. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan, ya. Kan banyak orang memuji diri, saya sekarang sukses, saya sekarang kaya, saya sekarang sudah berhasil, tidak seperti kamu. Nah orang-orang yang seperti itu Alkitab berkata, begitu masalah datang, begitu tekanan datang, gampang sekali kemudian hancur kehidupannya. Ya, tapi orang yang dipuji Tuhan Alkitab berkata, itu akan tahan uji. Nanti saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang benar Tuhan itu puji mereka dan mereka lewati setiap masalah, setiap tantangan, setiap kesulitan, diberkati tetap rendah hati. Dapat masalah yang berat
tetap bersyukur. Nah, itu yang Alkitab berkata, kalau orang tuh dipuji Tuhan, itu pasti tahan uji. Kalau dipuji manusia, itu belum tentu jaminannya. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita akan lihat. Ternyata Paulus ini mengutip apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia. Nah, kita lihat ya. Saya sudah catat beberapa ayat supaya Bapak Ibu gak usah repot-repot bolak-balik, tinggal lihat saja. Nah, di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Orang pinter jangan bangga dengan kepinterannya gitu. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Punya otoritas, punya posisi, punya kedudukan. Jadi orang nomor 1 di bangsa ini. Jadi orang nomor 1 di perusahaan. Jangan bangga, jangan sombong karena posisimu, kekuasaanmu kata Tuhan. Oke? Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu, bukankah ini yang seringkali dibangga-banggain manusia? Betul? Kaya, kedudukan, kekuatan, punya posisi, punya otoritas. Ya, jadi orang yang terkemuka, dihormati, disegani, orang pinter, orang kaya. Oke? Nah, pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu. Ya, apakah enggak boleh kita jadi orang pinter? Apakah enggak boleh kita jadi orang yang berotoritas, berkuasa, kuat? Boleh kan Bapak Ibu? Nah, tapi pertanyaannya sederhana. Kenapa Tuhan menegur keras bangsa Israel? Karena 3 hal ini. Kenapa Tuhan kemudian ya berurusan secara pribadi dengan bangsa Israel dan berkata gini, kalau kamu kuat jangan sombong. Kalau kamu berhasil jangan sombong. Kalau kamu pintar, kalau kamu kaya jangan sombong. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kenapa Tuhan berurusan? Kenapa Tuhan marah terhadap 3 hal ini? Nah, inilah yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Ya, kita lihat dulu ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Ya, bahwa akulah Tuhan, tunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita mau memikat hati Tuhan, maka lakukanlah apa yang Tuhan sukai. Loh, Tuhan tuh kasih bocoran. Kalau kamu mau memikat hatiku, lakukan apa yang aku sukai. Nah, saya mau berangkat dari hal ini Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang keliru dengan 3 hal ini yang di ayatnya yang ke-23? Apa yang salah sampai Tuhan menegur keras? Sampai Tuhan berurusan dan memberikan larangan teguran ini kepada orang Israel. Bukankah orang bijak itu bagus? Bapak Ibu setuju? Halo? Bukankah menjadi kaya itu baik? Saudara mau pilih mana? Jadi orang pintar atau orang bodoh? Oh, pintar, ya kan? Mau jadi orang kaya atau orang miskin? Ya. Mau kuat atau lemah? Loh, kita tuh sendiri aja milihnya yang kayak begitu. Nah, pertanyaannya kenapa ada kata janganlah? Itu peringatan. Kenapa Tuhan larang? Kenapa Tuhan menegur keras? Kenapa Tuhan berurusan dengan hal ini? Padahal 3 hal ini Bapak Ibu, bukankah itu hal yang baik? Bukankah tidak berdosa kita kaya? Tidak berdosa kan kita jadi orang bijak? Tidak berdosa kan kita jadi orang yang kuat? Pertanyaannya sederhana dalam perenungan saya. Iya ya, kenapa Tuhan berurusan secara kuat, secara serius, bahkan melarang, menegur keras kepada umat Israel dalam hal ini? Nah,
Saya tarik dua prinsip. Prinsip yang pertama Bapak Ibu perhatikan begini. Segala sesuatu yang Tuhan beri itu bukanlah Tuhan. Saya tanya lagi, pinter itu siapa yang beri? Tuhan. Kekayaan? Tuhan. Iya, Bapak Ibu enggak yakin kekayaan itu datang dari Tuhan? Iya, dia kasih kita kekuatan, dia kasih kita kesehatan, dia kasih kita kreativitas supaya bisa kemudian kita bekerja dan mengumpulkan kekayaan kan. Tapi kekayaan itu sumbernya datang dari Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata langit, bumi dan segala isinya itu punyanya Tuhan. Ya, pintar itu adalah pemberian Tuhan. Kekuatan itu juga pemberian Tuhan. Lalu yang ketiga, kekayaan itu juga pemberian Tuhan. Tapi semua pemberian Tuhan ini, ketiga hal pemberian ini itu bukan Tuhan. Bapak Ibu bisa nangkap? Berkat Tuhan itu bukan Tuhan yang kemudian kita puja-puja, yang kemudian kita bangga-banggain, yang kemudian kita andalkan. Sampai kita melupakan Tuhan, sampai kita nggak mau lagi diatur sama Tuhan. Karena kita kuat, saya bisa sendiri, saya punya uang, saya kuat, saya sehat, saya pintar, saya tidak perlu Tuhan. Nah, kita mulai mentuhankan berkat Tuhan. Makanya prinsip pertama Bapak Ibu harus tahu, kenapa Tuhan tegur itu? Karena mereka sudah mulai bergeser, menjadikan berkat Tuhan itu menjadi Tuhan yang disembah, yang dibangga-banggain, yang dipuja, dan yang diandalkan. Kita mesti cek Bapak Ibu. Ya, kalau satu waktu Bapak Ibu lagi senggang, lalu buka M-Banking. Lagi lihat ini, aduh di tabungan masih ada 250 juta. Coba tenang enggak? Tenang enggak? Oh, puji Tuhan. Tapi coba lihat, loh 25.000. Gitu. Tanggal muda masih jauh. Ya kan? Ya kalau di gereja. Nah, seringkali rasa aman kita itu bukan di Tuhan, di rupiah kita. Begitu isinya masih banyak, tenang rasanya. Ya, ayam gitu ya. Tapi begitu sudah mulai menipis, kekhawatiran mulai menghampiri, kecemasan mulai menggelitik-gelitik kita. Aduh nanti gimana ya, mau bayar uang sekolah gimana, sekarang uang sekolah lagi mahal-mahalnya, mau kuliah juga mahal sekarang ya. Apalagi sekarang harga ayam kan, daging ayam kan lagi naik-naiknya ini kan. Betul enggak Bapak Ibu, ibu-ibu yang belanja ke pasar, ya kan? Nah, kalau sudah naik kan mau turun kan susah. Ya kan? Sementara gaji enggak naik-naik. Gitu. Kecuali kalau mau naik ke lantai atas. Loh, ya kan? Kamu tolong naik, gajimu ada di, saya mau naikkan gajimu. Kemana? Bukan jumlahnya yang dinaikkan, tapi terimanya di lantai yang lebih tinggi. Bapak Ibu, dengarkan ini baik-baik. Segala pemberian Tuhan, berkat Tuhan, baik itu kekuatan, kekayaan, kepintaran, dengar baik-baik, itu bukan Tuhan yang harus kita andalkan. Ya, jadi jangan lupa waktu kita jadi baik itu bijak, jadi kaya puji Tuhan, jadi kuat itu bagus, tapi ingat itu bukan Tuhan. Itu berkat Tuhan, tapi itu bukan Tuhan. Artinya apa? Jangan dipuji-puji, jangan diandalkan, ya. Jangan dibesar-besarkan, jangan disembah, ya. Sebab banyak orang kalau kita ketemu ya sama orang kaya, orang terkenal, itu kok heran ya, perlakuan kita sama mereka bisa jadi beda ya. Betul enggak Bapak Ibu? Kerasa enggak? Ketemu sama orang kaya, oh silakan gitu. Ya, giliran orang datang naik beca gitu kan. Ya dilihat saja gitu. Kita tuh bisa memperlakukan seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita juga salah.
karena sikap kita membuat perbedaan, yang dibedakan merasa penting. Nah, kita punya kontribusi kemudian menggiring mereka sampai pada kesombongan. Saudara harus melihat gini, semua orang itu penting. Semua orang itu berharga. Harganya sama, nyawa Yesus. Ada yang karena kamu miskin, bayarnya separuh harga nyawa Yesus. Enggak kan? Cuma 2 tetes. Enggak. Semua kita sama. Apapun kedudukan kita, latar belakang kita, jumlah harta kita, kita sama. Anak-anak Allah. Bahkan waktu saya melihat anak saya enggak bisa sembarangan sama anak-anak saya. Ya, walaupun dia anak saya dan saya anak Allah, kan kita anak-anak Allah kan, tidak berarti anak saya cucunya Allah. Setuju enggak? Dia sama dengan saya, anak Allah. Saya melihat anak saya itu sampai dia ini anak Allah, saya nggak boleh macam-macam, gitu kan? Saudara ini nanti kalau di surga, di dunia anak, tapi nanti kalau kita bersama-sama dengan Bapa di surga, semuanya anak-anak Allah. Amin. Nah, oke, jadi Bapak Ibu, jangan lupa kalau kita kaya, kalau kita diberkati luar biasa, pinter, kuat, punya posisi, ingat, jangan sombong. Sebab itu bukan Tuhan, ya. Jadi pemberian Tuhan itu bukan Tuhan. Jadi kalau kita diberkati, tetaplah rendah hati. Sadar bahwa semua itu adalah karena Tuhan. Nah, prinsip yang kedua Bapak Ibu. Semua berkat yang Tuhan beri, seharusnya ujung-ujungnya itu supaya kita itu menaruh hormat kepada Tuhan. Semua berkat, semua pemberian Tuhan itu harus berujung pada menghantar kita pada sikap yang respect sama Tuhan, hormat sama Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau kita jadi kaya kemudian membuat saudara tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan, mending gak usah kaya. Kalau kita jadi kuat lalu itu membuat kita tidak menaruh rasa respect lagi sama Tuhan, mending kita tetap lemah. Karena Alkitab berkata justru dalam kelemahanlah kekuatanku menjadi sempurna. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita cek sebentar. Ada enggak tokoh di dalam Alkitab yang punya ketiga-tiganya ini? Hikmat, bijaksana, kaya, kuat. Salomo. Ya, coba cek dulu ya. Salomo, yang lain setuju? Salomo mewakili ketiga hal ini? Walaupun ada juga Raja Daud juga, ya kan? Banyak lah, ya. Nah, tapi kita coba ambil Salomo, ya. Apakah Salomo bijaksana? Oh, dia orang yang berhikmat dan tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada dia. Karena hikmatnya itu diberikan oleh Tuhan yang membuat bahkan Ratu Syeba saja itu datang. Ya kan, pengen tahu seberapa hikmatnya Raja Salomo. Itu Ratu Syeba loh, ya. Saya enggak tahu apakah Alkitab mungkin enggak lupa catat kali ya. Jangan-jangan Ratu Pantai Selatan juga datang waktu itu. Rasa penasaran Salomo nih pinternya kayak apa. Ya. Ini cuma bercanda, itu enggak ada di dalam Alkitab. Ya, oke dia berhikmat. Apakah dia kaya? Oh, sangat-sangat kaya. Ya, upeti dari kerajaan-kerajaan datang terus kepada dia. Apakah Salomo kuat? Dari mana Bapak Ibu tahu Salomo kuat? Waduh. Ya, itu kuat sih, Pak. Ya. Ya, secara fisik dia kuat, secara otoritas sebagai raja dia juga kuat. Selama masa pemerintahannya dia tidak ada perang. Karena Daud sudah menyelesaikan semuanya. Jadi Salomo punya kekuatan yang luar biasa. Salah satunya adalah selirnya banyak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang saya mau supaya Bapak Ibu lihatlah Salomo di akhir hidupnya. Kita tahu karena istri-istrinya dia kemudian menyembah berhala. Ya, sampai kemudian nanti kerajaannya terpecah menjadi 2. Tahu enggak Bapak Ibu? Dia menuliskan di kitab Pengkhotbah. Dia bilang bahkan hikmat itu juga sia-sia.
kekayaan. Sia-sia. Orang kerja keras gitu kan, kemudian diberikan kepada orang yang selanjutnya yang tidak bekerja keras untuk hal itu. Bapak Ibu banting tulang ya, tulang dibanting-banting sampai kekayaan luar biasa. Ya. Dan kita orang tua biasanya gini, kita sudah menderita, kita tidak mau anak kita menderita, betul? Ya, cukup saya yang susah, kamu jangan susah nak. Nah, kita kasih anak kita gampang-gampangnya. Ya kan? Setelah itu anak tinggal menghabiskannya. Karena tidak kuat dengan tantangan. Dia tidak perlu bersusah-susah, dia tinggal menerima. Nah, Salomo bilang gini, apalah artinya itu? Sia-sia. Nah, tahukah Bapak Ibu? Ya, kita lihat apa yang Salomo katakan. Ini penting buat Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah 12 ayat 13 dia berkata demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Hormat. Respeklah sama Tuhan. Berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itulah kewajiban setiap orang. Ya, dia kaya, dia pinter, ya, dia kuat, berotoritas, berkuasa, dihormati, orang paling pintar. Tapi dia berkata gini, semuanya tidak ada artinya. Yang penting adalah takutlah akan Tuhan. Nah, ini yang menjadi penting buat saudara dan saya. Artinya begini, seluruh berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara seharusnya itu menghantar kita ya untuk menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, respect akan Tuhan. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang Alkitab berkata tadi bahwa Tuhan itu sangat suka sama mereka. Dikasih kekayaan, dia bilang begini, semua ini datang dari Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dikasih kekuatan, ini adalah anugerah Tuhan. Dikasih apalagi pinter, ya, dia tetap menghormati Tuhan. Dan Tuhan itu sangat suka dengan orang-orang yang mengenal dia. Orang-orang yang menghormati dia. Orang-orang yang respect kepada Tuhan. Dan tahu enggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan cuma bangga. Tuhan bukan hanya terpikat hatinya. Bahkan begini, Tuhan memuji orang-orang yang seperti ini. Saya mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara dengan cepat 3 orang tokoh di dalam Alkitab yang Tuhan puji mereka. Ya, mereka ini orang sukses, pinter, berotoritas, kaya juga, kuat juga. Ya, nah saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, lihatlah Tuhan itu secara khusus memuji mereka. Apakah mereka kemudian menjadi orang-orang yang tahan uji? Kita akan lihat itu nanti. Ya, orang-orang yang respect sama Tuhan, orang-orang yang hormat sama Tuhan, orang-orang yang mengerti bahwa seluruh pemberian Tuhan itu bukan Tuhan, tapi itu berkat Tuhan, tapi itu bukan Tuhan yang diandalkan. Ya, seluruh pemberian itu kemudian menggiring mereka pada satu sikap menghormati Tuhan. Bagaimana caranya mereka menghormati Tuhan? Bagaimana caranya mereka respect sama Tuhan? Sederhana. Mereka begini, mereka selalu setuju dengan apa yang Tuhan putuskan dalam hidup mereka. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita lihat. 3 orang ini, coba tebak Bapak Ibu yang pertama, yang paling, Ayub, gampang kan? Yang kedua, yang ketiga, Daud. Kalau cerdas cermat pasti juara ini. Ya, menjelang Natal coba bikin cerdas cermat, pasti GBI Serayu nomor 1. Ya, lihat gambar udah tahu. Yang pertama Ayub. Sekarang kita lihat Ayub. Bapak Ibu, ya, lihat Tuhan itu secara langsung memuji Ayub. Betul? Tuhan tuh ngomong sama iblis begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Apa yang Tuhan bilang? Sebab tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia. Yang demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Setuju Bapak Ibu? Ya, apakah Ayub kaya? Kita tahu Ayub kaya. Anaknya tiap hari pesta pora. Betul? Dia punya kambing, lembu, sapi, onta dan lain sebagainya sangat-sangat banyak. Dia orang yang diberkati Tuhan. Apakah dia orang yang berotoritas? Bacalah kitab Ayub. Dia sangat berotoritas, dia berkuasa. Apakah dia orang yang murah hati? Iya. Karena Alkitab berkata,
Dia orang yang jujur. Nah, setan bilang apa? Ya jelaslah Ayub diberkati kaya karena Tuhan memagari dia. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang respect sama Tuhan, orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Dengar gini, Tuhan itu memagari kita. Setan tuh sebenarnya gak bisa apa-apa dalam hidup kita. Itu Tuhan izinkan. Emang setan berani? Nggak berani Bapak Ibu. Ya, Tuhan izinkan. Nah, sekarang ini yang saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu Ayub diberkati, menurut Bapak Ibu gampang enggak kita takut sama Tuhan? Hormat sama Tuhan? Gampang. Ya kan? Nah, ujian apakah kita mengenal Tuhan dengan baik atau tidak? Ujiannya kapan? Waktu ada masalah. Waktu sakit tidak sembuh-sembuh, waktu kekayaan kemudian tiba-tiba habis, ya, waktu kemudian apalagi bisnis lagi seret-seretnya, ya, nggak untung tapi rugi terus, ya, disitulah ujian apakah kita benar-benar mengenal Tuhan itu secara baik atau tidak, ya. Alkitab berkata bahwa banyak orang itu mengenal Tuhan dari perbuatannya, ya. Nanti cari di kitab Mazmur. Musa, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memperkenalkan kepada orang Israel perbuatan-perbuatannya. Maksudnya begini, kalau kita mengenal Tuhan dari perbuatannya, maka kita gampang sekali kemudian berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik. Kalau Tuhan berbuat baik, kita doa, Tuhan jawab, kita bilang apa? Tuhan baik. Kita buka bisnis kemudian maju, berkembang, kita bilang apa? Tuhan baik. Kekayaan kita bertambah, kita bilang apa? Tuhan baik. Tapi waktu kita sakit, lah kita mulai tanya Tuhan, saya rajin ke gereja, saya pelayanan, berpuluhan tidak pernah telat, memberi, menolong, kok saya sakit? Katanya Tuhan baik. Lah, itu kalau kita mengenal Tuhan dari perbuatannya. Kalau Tuhan melakukan yang baik menurut kita, kita bilang Tuhan baik. Tapi waktu Tuhan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, kita bilang Tuhan tidak baik. Karena kita mencoba mengenal Tuhan dari perbuatannya. Bapak Ibu lihat, dalam satu hari anaknya 10 mati. Ayub, hartanya habis. Gak cukup itu, apalagi sakit Bapak Ibu. Sampai harus pakai pecahan beling untuk nggaruk gitu, saking sakitnya. Ditutupi debu supaya tidak tidak gatel, ya, dan lain sebagainya. Coba lihat apa yang Ayub katakan. Ini nih, orang yang respect sama Tuhan, orang yang hormat sama Tuhan, ya, itu dia berkata begini. Wah, saya suka banget ini. Ayub ngomong begini, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ada yang keluar bawa genggam emas 1/4 kilo gitu, nggak ada ya? Atau mungkin ada mutiara di tangan, nggak ada kan? Dengan telanjang artinya nggak bawa apa-apa. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nggak marah kan? Itu orang yang mengenal Tuhan. Kenapa Tuhan puji dia? Karena Tuhan tahu kualitas hatinya. Tuhan ambil, enggak apa-apa Tuhan. Tuhan beri, puji Tuhan. Tuhan ambil, enggak apa-apa, itu kan milik Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu dititipi oleh Pastor Daniel, Pak titip ya ini handphone saya. Itu milik siapa Bapak Ibu? Pastor Daniel. Besok dia datang, lalu dia bilang begini, Pak saya mau ambil kembali handphone saya. Bapak Ibu sedih? Halo? Enggak kan? Karena kita tahu itu bukan milik kita. Nah, banyak orang Kristen bilang begini, berkat kekayaan, rumah, harta benda, itu mah semua titipan. Loh, banyak kan orang ngomong gitu kan? Ya enggak? Nah, anehnya waktu kita diberkati, kita bilang berkat Tuhan. Ya kan? Tapi waktu Tuhan mengambil, kita bilang ini pencobaan buat saya. Loh, enggak Bapak Ibu. Iya kan? Harusnya kita bilang begini, enggak apa-apalah, kan Tuhan juga yang punya. Saya belajar melatih hal itu Bapak Ibu. Saya ingat istri saya pindah bulan Juni, ya,
Dari Rembang kami pindah tinggal di Kapten Ismail. Ya, kemudian 3 bulan berikutnya rumahnya dibobol, semua perhiasan, uang habis dalam bukan 1 malam, cuma beberapa jam habis. Gitu. Nah, waktu saya perjalanan, saya lagi pelayanan di luar kota, istri saya bilang gini, habis semuanya. Bahkan sampai yang punya rumah itu dulu anaknya tinggal di situ. Jadi dia punya celengan seperti bentuk dari tanah liat, bentuknya harimau. Ya, jadi cukup besar. Uang receh itu pun diambil. Receh-recehnya diambil. Jadi malam itu habis semua. Nah, waktu perjalanan pulang saya tanya sama Tuhan. Saya suka tanya sama Tuhan, Tuhan izinkan ini terjadi. Tuhan mau mengajari saya apa? Pelajaran apa yang Tuhan mau ajari buat saya? Karena 3 bulan sebelumnya saya tuh tiba-tiba mengalami kecelakaan tunggal di ring roadnya Pemalang. Ya, saya waktu itu pakai mobil kuda, niatnya baik, bawa sound system, beli supaya irit biaya. Jadi bawa pakai mobil sendiri. Anak rohani saya yang nyupir. Malam itu kira-kira jam 3. Ya, kita lewat ring road itu. Lalu kemudian hujan, lampu penerangan tidak begitu terang. Jadi dia ambil tengah sambil ngobrol tidak ngantuk. Tiba-tiba, wah saya begitu lihat ke depan, itu ada trotoar tengah. Itu kurang lebih ya sekitar 40 cm. Nabrak, cedar. Gitu. Nah, di hal itu pun saya tanya Tuhan mau ajari saya apa? Nah, waktu kejadian pencurian, itu Tuhan bilang sama saya. Karena waktu saya pelayanan, saya tuh ngomong sama jemaat, kalian mengamati hidup saya kan. Waktu saya kesini, saya tuh datang karena saya masih punya pegangan uang yang ada di bank saya. Karena saya kerja, pimpin pabrik, punya uang, itu jadi andalan saya. Gak apa-apa lah, jadi full time ya. Persembahan kasihnya sedikit gak apa-apa, masih ada yang diandalkan. Tapi karena gak ada tambahan, keluar terus lama-lama habis. Lalu Tuhan memberi kepercayaan kepada kami kelola sebuah bisnis yang berkembang maju, kemudian kita udah mulai punya uang. Saya bilang sama jemaat-jemaat, kalian menjadi saksi hidup. Ya, saya tuh dibuat Tuhan sampai titik nol, gak punya apa-apa. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara melihat saya, ya, punya bisnis, punya rumah, punya mobil, itu berkat Tuhan, itu milik Tuhan. Saya itu nol. Dan kalau saya punya itu milik Tuhan. Nah, saya ngomong begitu. Waktu saya perjalanan pulang, Tuhan bilang begini, sederhana, Tuhan cuma ngomong ini, katanya nol. Cuma ngomong, udah, gak bisa ngomong. Gitu, saya sejahtera. Saya bilang, ya waktu itu masih BBM, saya bikin status. Tuhan tidak harus bertanggung jawab. Ya, karena semua itu miliknya Tuhan. Saya pulang, saya sejahtera. Gitu. Ada jemaat dari Jatibarang sudah nunggu saya. Saya nyampe itu kurang lebih sekitar jam 5 pagi. Ya, saya nyampe, wah mereka bilang, loh rumah kecurian dirampok kok malah senyum-senyum. Gitu kan. Ya, karena saya sudah damai sejahtera, oh cuma ini toh maksudnya pelajarannya Tuhan. Saya bilang begini, loh kalau saya marah-marah duitnya balik saya mau. Loh, mau saya, ya kan? Marah-marah pukul mobil pun saya mau kalau duitnya balik, emasnya balik. Ini enggak mungkin kan? Ya sudahlah gitu. Nah, Pak Turyono datang bilang, aduh panggil gini, bro berat banget ya kamu. Harga yang harus kamu bayar pindah ke Jatibarang, mobil rusak, rumah kecurian. Saya cuma bilang enggak itu DP. Saya bilang itu down payment. Saya bilang sama Tuhan, saya anggap itu DP. Saya minta kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, kita perlu belajar punya sikap hati yang seperti ini. Bapak Ibu, sebab Tuhan sangat senang orang-orang yang tetap bilang begini, Tuhan itu baik kok. Yesus mengajar, pohon yang baik tidak mungkin mengeluarkan buah yang tidak baik. Setuju? Tapi pohon yang tidak baik tidak mungkin mengeluarkan buah yang baik. Nah, Tuhan yang baik tidak mungkin lakukan yang tidak baik. Bapak Ibu setuju? Sesederhana itu saya bilang ini, Tuhan itu tidak punya hal yang jahat untuk dikerjakan. Kalaupun dia izinkan, itu juga nanti ujung-ujungnya untuk mendatangkan
kebaikan. Saya kemudian melihat bagaimana Tuhan ya memberkati pelayanan, bangun gereja ya 10 bulan, enggak pakai proposal ya, dengan uang yang cuma 10% dari RAB yang ada. Bapak Ibu selesai tanpa henti. Saya bilang gini, wah Tuhan luar biasa. Ternyata DP-nya manjur juga. Ada yang mau kasih DP sama Tuhan? Habis dulu. Nah Ayub, Bapak Ibu, coba lihat. Saya suka dengan apa yang Ayub katakan di ayat 22. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan perhatikan nih, tidak menuduh Tuhan berbuat yang tidak patut. Dia tidak menuduh Tuhan berbuat yang tidak patut. Artinya yang Tuhan lakukan itu patut kok. Tuhan ambil anak itu patut. Tidak salah Tuhan. Loh, dia cuma ngomong gitu. Tuhan ambil hartanya, Tuhan tidak melakukan yang tidak patut. Yang Tuhan lakukan itu berarti patut. Bapak Ibu bisa lihat kenapa Tuhan kemudian puji Ayub? Karena dia respect sama Tuhan. Apapun keputusan Tuhan, saya setuju. Anak diambil, saya setuju. Harta diambil, saya setuju. Tuhan tidak melakukan yang tidak patut. Ini orang kalau mengenal Tuhan tuh kayak gitu. Makanya Tuhan tuh puji. Makanya Paulus bilang kan, orang yang dipuji Tuhan tahan uji. Dikasih kekayaan, tidak sombong. Dikasih kesusahan, penderitaan juga tidak ngomel. Dan tidak menuduh Tuhan. Tuhan jahat. Tuhan ingkar janji. Nah kita kan seringkali kayak gitu kan Bapak Ibu. Ya kan? Begitu susah kita bilang katanya Tuhan setia. Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan peduli. Katanya Tuhan mengasihi. Mana. Loh. Artinya kita baru mengenal Tuhan dari perbuatannya. Makanya kita gak tahan uji. Mari kita jadi orang yang dipuji Tuhan. Amin. Ya. Karena kita respect sama Tuhan, hormat sama Tuhan. Mari lihat Bapak Ibu, Musa. Apakah Musa dipuji Tuhan? Oh iya. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Bapak Ibu, Musa itu mengenal dan memahami karakter Tuhan. Ya, yang dia percayai. Pengenalannya itu dapat kita lihat dari sikapnya. Ya, dia menghormati setiap keputusan yang Tuhan buat atas hidupnya dan atas karirnya. Ya, mari kita lihat satu peristiwa. Bapak Ibu, satu kali Tuhan itu ajak Musa naik ke gunung. Lalu dia bilang begini sama Musa, naiklah ke gunung Abarim dan pandanglah negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Sama seperti Harun abangmu dahulu. Artinya gini, kamu lihat setelah itu kamu mati. Duh. Ini keputusan Tuhan. Musa itu enggak ngomong gini, Tuhan lupa ya. Kan Tuhan yang suruh saya pimpin mereka masuk tanah perjanjian. Kok saya enggak masuk? Saya ini udah tinggalkan semuanya loh Tuhan. Saya tuh sudah lakukan semuanya. Saya tuh berkali-kali mau dilempari batu juga sama mereka loh Tuhan. Ya, saya sudah pimpin bangsa yang tegar tengkuk ini loh Tuhan. Loh, kita tuh kan kadang-kadang begitu. Begitu dikasih masalah, kita kemudian menyodorkan semua kebaikan-kebaikan kita. Tuhan, saya ini setia. Saya suka memberi, saya suka tolong orang. Saya gak buat jahat, saya aja gak mau berbohong kok. Saya kerja jujur. Kita kemudian menyodorkan semua kebaikan-kebaikan kita. Seolah-olah Tuhan harus membalasnya. Kita tuh sering kali loh lakukan itu Bapak Ibu. Tiba-tiba kita kasih list kebaikan kita sama Tuhan. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa selama ini ternyata motivasi kita melayani Tuhan dan beribadah itu salah. Kita tidak datang karena kita mengasihi Dia. Kita sedang melakukan sebuah transaksi tanpa kita sadari. Bahwa kalau saya setia, Tuhan harus memberkati saya. Karena saya ibadah, Tuhan harus menolong saya. Karena saya ini suka memberi, Tuhan harus kemudian membuat semua yang saya kerjakan berhasil. Loh, kan itu transaksi Bapak Ibu. Musa dibilang begini, kamu gak masuk.
Tahu apa yang Musa bilang Bapak Ibu? Coba next kita lihat. Selanjutnya lalu berkatalah Musa sama Tuhan. Tuhan ini lupa sama janji. Oh enggak ya. Dia bilang gini, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka. Lu enggak protes, malah tawari, Tuhan kalau Tuhan saya enggak bisa masuk, Tuhan harus angkat satu pemimpin gantiin saya. Supaya umat Tuhan itu tidak liar. Jangan mereka ini seperti domba yang tidak punya gembala. Berikutnya, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Siapa yang pilih? Tuhan. Tuhan pilih siapa? Yosua. Siapa Yosua? Hambanya Musa. Abdi Musa. Ya, pembantunya Musa. Musa tuh enggak ngomong, loh Tuhan, kenapa enggak anak saya? Kok pembantu? Keputusan Tuhan tetap dihormati. Ya, saya enggak tahu apakah saya munculkan ayat berikutnya. Oh, ayat selanjutnya. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia panggil Yosua, dia tumpangi tangan. Bapak Ibu lihat, orang yang mengenal Tuhan itu respect sama Tuhan. Keputusan Tuhan gimana pun, ya mungkin dari sisi dirinya rugi. Ya, kalau tahu aku nggak masuk ngapain aku capek-capek urusan sama bangsa yang tegar tengkuk ini. Tahu enggak Bapak Ibu? Satu kali Musa naik ke gunung Sinai, 40 hari enggak turun. Israel kemudian jadi liar kan? Bikin apa? Anak lembu emas. Tuhan marah kan? Tuhan bilang sama Musa gini, Musa, aku binasakan mereka semua. Lalu kemudian aku akan munculkan satu bangsa dari keturunanmu. Harusnya senang dong. Wih, dari keturunan saya Tuhan. Jadi seluruh dunia akan mengenal bahwa umat Tuhan yang disayang itu dari keturunan Musa. Bapak Ibu pikir Musa akan berlaku seperti itu? Enggak. Orang yang mengenal Tuhan, dia tahu dia sudah mati buat dirinya sendiri. Dia tuh menghormati Tuhan. Tahu enggak Bapak Ibu? Nanti kalau Bapak Ibu baca ya Bapak Ibu. Itu di kitab Keluaran pasal 32. Tuh Musa tuh bilang begini, Tuhan ampuni bangsa ini. Kalau Tuhan enggak ampuni bangsa ini, hapus nama saya dari kitab kehidupan. Itu orang hebat Bapak Ibu. Doanya itu untuk keselamatan bangsanya. Dia rela namaku dihapus. Tuhan bilang gini, ya oke lah. Kalau gitu aku suruh malaikat yang pimpin. Tuh, Musa bilang, kalau bukan Tuhan yang pimpin, saya gak mau jalan. Dia sangat-sangat menginginkan Tuhan. Itu hebatnya Musa. Gak heran Tuhan puji. Gak heran kemudian tahan uji. Gak dikasih posisi lagi. Ya, gak boleh masuk. Gak boleh menikmati tanah perjanjian. Gak apa-apa. Musa bilang gini, lebih baik tetap di padang gurun, yang penting Tuhan ada. Daripada aku masuk tanah perjanjian cuma sama malaikat, enggak ada Tuhan, enggak mau. Lebih baik di tempat penderitaan, tapi yang penting ada Tuhan. Daripada di tempat yang berlimpah susu dan madunya, tapi enggak ada Tuhan. Itu Musa. Saya waktu baca ini orang-orang hebat Bapak Ibu. Ya, patutlah Tuhan memuji mereka. Karena apa? Waktu mereka diberkati, waktu mereka punya posisi, mereka tahu itu bukan Tuhan, itu berkat Tuhan. Tapi itu bukan Tuhan, bukan itu yang diandalkan. Mereka mengandalkan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu. Enak kata terakhir ini. Daud. Bapak Ibu, setelah Saul disingkirkan, ini Tuhan memuji. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan orang yang melakukan segala kehendakku. Tuhan puji. Ya, kita tahu kan, Daud kemudian jatuh dalam dosa. Ya, berselingkuh, berzina dengan Batsyeba, lalu punya anak. Tuhan bilang gini, Daud, anakmu harus mati. Gak protes, Tuhan lupa ya. Saya ini penyembah sejati. Ya, saya ini gak pernah melupakan Tuhan. Mau pergi perang aja aku tanya sama Tuhan kok. Tuhan aku maju atau enggak? Tuhan aku bergerak atau tidak? Daud itu selalu tanya Tuhan. Padahal dia
jago berperang, tapi mau maju aja itu nanya Tuhan. Tuh Daud kayak begitu tuh. Tuhan tuh segala-galanya buat dia. Oh, oke. Nah, Bapak Ibu, dan kemudian waktu anaknya meninggal, sebelum meninggal, dia coba melunakkan hati Tuhan. Barangkali Tuhan berkemurahan kepada anak ini, bukan kepada dia, dia tahu. Kepada anak inilah, dia tidak salah Tuhan, aku yang salah. Tapi keputusan Tuhan sudah bulat. Begitu anaknya meninggal, ya udah, dia bilang aku nggak perlu lagi berpuasa. Yang aku bisa lakukan adalah aku nanti akan datang kepada anakku dan bukan anakku yang datang kepada saya. Lalu satu waktu dia lihat, loh, kok tabut itu ada di kemah dan aku tinggal di istana. Dia punya keinginan kan, bangun bait Allah. Itu mulia nggak? Keinginan kayak gitu Tuhan seneng dong. Tapi Tuhan bilang ini, Daud, bukan kamu yang bangun. Daud enggak marah Tuhan. Loh Tuhan, ini niat baik kok enggak dihargai. Enggak. Ya. Yang akan bangun Salomo. Dia bilang gini, siap. Dia tetap hormat. Dia tetap respect. Dia terima semua keputusan-keputusan Tuhan. Lihatlah Bapak Ibu. Orang-orang yang dipuji Tuhan. Itu luar biasa. Karena apa? Mengenal Tuhan. Kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan menegur bangsa Israel? Karena mereka mengandalkan kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan. 3 hal ini baik. 3 hal ini datang dari Tuhan. Pemberian Tuhan. Tapi itu pemberian Tuhan dan itu bukan Tuhan. Yang kedua, harusnya apa yang Tuhan berikan kepada kita harusnya membuat kita sadar bahwa semua karena anugerahnya. Itu berkat Tuhan. Tuhan layak untuk dipermuliakan. Kalau dia mau ambil, dia tidak melakukan hal yang tidak patut. Dia melakukan hal yang patut. Oh, orang-orang kayak begini nih. Orang-orang yang sangat dibangga-banggain oleh Tuhan. Amin. Nah, kayaknya masih ada satu. Kita tahulah Paulus ya. Kurang apa dia? Pinter, berhikmat, ya, punya posisi, kaya lah menurut saya. Ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Kira-kira apa Bapak Ibu yang keuntungan buat Paulus? Oh, dia salah satu tokoh Sanhedrin. Dia orang pinter di generasinya. Ya, dididik sama guru besar Gamaliel. Sangat-sangat berhikmat. Itu dia dikasih otoritas untuk tangkap orang Kristen untuk dibunuh, masukkan penjara. Itu dapat kekuasaan. Tapi dia bilang semuanya itu sampah kalau dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan. Lagi-lagi mengenal Tuhan itu hal yang sangat-sangat bernilai buat saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi, bukankah apa yang kita bangga-banggakan itu yang selalu menjadi andalan kita? Kalau kita banggain kekayaan kita, pasti kita akan andalkan kekayaan kita. Nah, apa yang kita andalkan akan menunjukkan kekuatan ketahanan kita, tahan uji atau enggak. Kalau kebanggaan kita adalah Tuhan, maka yang kita andalkan pasti Tuhan. Kalau yang kita andalkan Tuhan, kita pasti tahan uji. Sebaliknya, kalau kita bangga sama kekayaan kita, maka kita akan andalkan kekayaan kita. Kalau kita andalkan kekayaan kita, kita tidak akan pernah bisa bertahan lama. Oke, nah saya kasih penutup Bapak Ibu. Kita bisa saja dikenal dunia karena prestasi kita, setuju? Karena harta kita, karena kekuasaan jabatan. Orang banyak bisa memuji kita, tapi tidak dengan Tuhan. Dia tidak bermegah karena apa yang kita miliki. Kenapa? Karena itu semua datang dari Dia. Tuhan bermegah atas orang yang mengenal Dia, takut akan Dia, dan menghormatinya. Yang hatinya tidak terpikat kepada dunia, tapi hanya kepada Tuhan. Ciri orang yang kemudian mengenal Tuhan, mereka selalu setuju dengan apapun keputusan Tuhan. Mereka menghormatinya, maka respect, dan mereka akan mengerjakannya. Karena mereka tahu Tuhan itu jauh lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat GBI Serayu di tempat ini. Ya, saya berdoa Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu diberkati dengan luar biasa.
Ya, Bapak Ibu kaya, berhikmat, Bapak Ibu berkuasa, tapi ingat jangan sombong. Ingat bahwa 3 hal ini bukan Tuhan. Itu pemberian Tuhan, tapi itu bukan Tuhan. Kiranya waktu kita diberkati, justru kita membawa kita kepada sebuah sikap hormat takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita hadapi apapun di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhanlah yang terbaik yang kita punya. Amin. Tuhan memberkati kita. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala bersama, kita berdoa sebelum nanti kita kemudian melanjutkan pada pentabisan gembala jemaat di tempat ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sangat mengasihi kami. Sangat mudah bagi Tuhan memberkati kami dengan kekayaan yang luar biasa. Bahkan berkat-berkat itu sudah tersedia bagi kami. Tuhan siap memberkati kami. Tapi seringkali yang menjadi kendala adalah kami tidak siap menerima kepercayaan yang besar. Mari Tuhan tilik hati kami, supaya kami ini mengasihi Tuhan, bukan mengasihi apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengasihi Tuhan, bukan kami mengasihi berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kalau Tuhan mau berbangga kepada orang-orang percaya, temukan kami di tempat ini sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan, dan yang hidup takut akan Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya minta waktu sejenak untuk kemudian membacakan penetapan ya gembala jemaat di tempat ini ya. Dan saya hadir mewakili BPD GBI Jawa Tengah untuk membacakan surat keputusan ya gembala jemaat di tempat ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara untuk menjadi perhatian kita semua. Surat keputusan Gereja Bethel Indonesia, Badan Pengurus Daerah Jawa Tengah, nomor 002/S 17 Romawi /SK/BPD 03/1 Romawi /2025 tentang penetapan Pendeta Handoyo STH MDiv sebagai gembala pengganti pada jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia Jalan Serayu nomor 31 RT 2 RW 5 Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Gereja Bethel Indonesia Badan Pengurus Daerah Jawa Tengah menimbang, memperhatikan, mengingat, dan memutuskan menetapkan pertama, peralihan kepemimpinan gereja yang terjadi pada jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia Jalan Serayu nomor 31 RT 2 RW 8 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dinyatakan telah selesai. Kedua, menetapkan Pendeta Handoyo STH MDiv nomor induk pejabat 03000548 sebagai gembala jemaat pada Gereja Bethel Indonesia Jalan Serayu nomor 31 RT 02 RW 08 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal, Tegal Timur Kota Tegal. Ketiga, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Semarang tanggal 4 Januari 2025, Gereja Bethel Indonesia Badan Pengurus Daerah Jawa Tengah, Ketua Pendeta Andreas Budi Utomo, Sekretaris Pendeta Petrus Gunawan STH. Demikian Bapak Ibu, dan saya memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Handoyo untuk mengucapkan janji gembala.
Ya, saya akan membacakan janji gembala. Janji gembala. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya berjanji dengan pertolongan Roh Kudus siap melaksanakan tugas untuk memberitakan Injil, menggembalakan domba-domba Allah yang dipercayakan kepada saya untuk digembalakan, dan sebagai pimpinan yang melayani dengan 1. Taat dan setia pada panggilan serta tugas dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja tanpa syarat. 2. Menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. 3. Taat dan berpegang teguh pada Alkitab yang adalah firman Allah dan memiliki otoritas tertinggi dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai gembala sidang. 4. Mentaati pengakuan iman, tata dasar dan tata tertib gereja, Gereja Bethel Indonesia. Yang 5, membina kehidupan keluarga untuk menjadi kesaksian yang baik di tengah masyarakat dan gereja atau jemaat. 6, membina dan menjaga nama baik Gereja Bethel Indonesia dalam hubungan ke dalam maupun keluar. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bila mana di kemudian hari saya melanggar disiplin gereja, maka saya bersedia dikenakan sanksi disiplin gereja. Tegal, 30 November 2025. Pendeta Handoyo, STH MDiv. Iya, Bapak Ibu berkenan kiranya bisa bangkit berdiri, kita mau berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Handoyo. Mari arahkan tangan Bapak Ibu Saudara, kita mau lepaskan berkat Tuhan buat kehidupan beliau. Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami menetapkan dan mentabiskan Bapak Pendeta Handoyo STH MDiv sebagai gembala jemaat di tempat ini. Penetapan ini datang dari Tuhan, karena itu kami percaya Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberi kemampuan, kecakapan, hikmat, pengurapan, bahkan beragam-ragam pengetahuan kiranya terwahyukan kepada hamba-Mu ini sebagai pelayan Tuhan, gembala jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan menopang hamba-Mu ini dengan kekuatan kasih karunia-Mu. Tuhan kemudian memimpin, menyertai, dan melakukan banyak perkara-perkara besar lewat pelayanannya di dalam hidupnya, bahkan melalui kehidupannya. Jemaat di tempat ini bertumbuh, berkembang, membawa pengaruh, membawa dampak yang luas, cepat, dalam, bahkan sampai kepada lingkungan-lingkungan di sekitar ini, bahkan sampai kota ini juga mendapatkan kebaikan, pelayanan ilahi lewat gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada hamba-Mu ini pengurapan-Mu yang ilahi, pewahyuan, penyingkapan rahasia-rahasia firman, otoritas dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, memimpin, mengawal pelayanannya, supaya jemaat di tempat ini bertumbuh menjadi jemaat yang disukai oleh semua orang. Dan Tuhan menambah-nambahkan jumlah bilangan orang di tempat ini. Terima kasih, kami memberkati dan kami meneguhkan, kami terus berdoa supaya pelayanan beliau ditopang oleh anugerah, kasih karunia, kuasa, dan otoritas dari Raja segala Raja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Pak Hensan selaku kepanjangan tangan dari Badan Pengurus Daerah Jawa Tengah yang telah membacakan serta mengukuhkan saya sebagai gembala di tempat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya sah saya sebagai gembala di tempat ini. Ya, sebetulnya sudah dilantik oleh Bapak Gembala Daniel, tapi memang peraturan organisasi harus dibacakan di depan jemaat surat dari Badan Pengurus Daerah. Dan hari ini sah, dan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara semua, jemaat GBI Serayu yang selama ini sudah mensupport, sudah mendukung sehingga GBI Serayu boleh seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat hari ini ya. Kerinduan saya bukan hanya gereja, memang ke depan kita akan ada rencana melebar ya, ke kanan dan ke kiri, sama seperti saya melebar kanan kiri Bapak Ibu ya. Bahkan sampai mungkin nanti ke belakang gambarnya sudah jadi, tinggal kita eksekusi aja kapan akan kita lakukan. Dan saya percaya bukan hanya gedung gereja yang berkembang, tapi jemaat Tuhan juga bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Menjadi jemaat yang dibanggakan oleh Tuhan, menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan, tadi firman Tuhan mengatakan kita akan menjadi jemaat-jemaat yang kuat. Ya, dunia boleh goncang-gancing, dunia boleh sedang mengalami krisis dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu dipuji oleh Tuhan, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang kuat. Ya, itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Hensan, juga untuk firman Tuhan yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu, tidak ada pengumuman lain, hanya Natal GBI Serayu akan dilakukan pada tanggal 14 Desember. Ya, terima kasih untuk PAS, juga ada beberapa, ada Meme, Evelyn, anak-anak yang sudah menghias rumah Tuhan ini. Bagus ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti katanya ada yang bilang ini habis Natal jangan dilepas lah biar lebih bagus seperti ini. Ya mungkin kalau pas Sincia kita ada lampion gitu, enggak ya saudara ya. Oke, saya kira itu saja, dan jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan kita berkumpul, maksudnya ibadah bareng-bareng di pusat, GBI Pusat. Ada berapa kali kebaktian? 4 kali ya, jam 7, jam 9, setengah 12 sekarang ditambah lagi, dan jam 5 sore. 4 kali kebaktian hanya dilakukan ketika ibadah minggu pertama saja. Karena seperti yang sudah-sudah, baktian kedua mesti membludak, tempatnya nggak cukup, apalagi tempat ruang sebelah di ruang penunjang sekarang sudah dipakai untuk kebaktian anak-anak sekolah minggu. Jadi mau nggak mau kita harus menambah jam ibadah hanya di kebaktian minggu pertama saja. Ya sampai kapan nanti mungkin sampai memang Tuhan tambahkan jemaat ya, sebelum kita mengembang ke kanan kiri kita nambah jam ibadah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang pakai motor maupun mobil nanti masuknya dari pintu GBI Asem 3, nanti keluarnya dari pintu SMP Atmaja Wacana. Ya, itu saja. Pak Raymond kenal ya Pak Hensan ya. Dan ini juga sebagai ketua yayasan SMP Atmaja Wacana. Jadi guru nih, ada murid juga di sini ya. Guru murid semua mesti kenal. Ya, terima kasih. Ini pertama kali Pak Hensan melayani di tempat ini, dan memang biasanya jarang ada pendeta tamu sih di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Kecuali misalnya suami istri, suaminya ada di GBI Pusat, nanti istrinya bisa melayani di sini atau di Menjasem seperti itu. Ya, kedepannya sih saya ingin ada beberapa pendeta-pendeta dari luar memberkati kita. Ya, saya kira itu. Sekali lagi jangan lupa tanggal 14 Desember kita akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersama-sama merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang kami tahu firman ini akan menjadi topangan hidup kami Tuhan di masa-masa mendatang. Tuhan, kami mau mengejar perkenanan Tuhan, kami mau mengejar Tuhan semua yang Tuhan mau kami lakukan untuk kami boleh lakukan. Dan kami mau taat kepada Engkau sama seperti hamba-hamba-Mu Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab yang tadi sudah disampaikan dalam firman Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan kami menganggap berkat itu sebagai Tuhan, tetapi kami tetap hormat kepada Tuhan Sang Pemberi berkat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami sangat yakin ketika kami memiliki hati yang taat, hati yang takut akan Engkau, maka kami akan menjadi umat-umat Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang kuat bahkan di masa-masa tekanan, di masa-masa yang sukar Tuhan. Engkau akan membuat kami menjadi jemaat Tuhan yang kuat di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami bukan dari kekuatan kami sendiri, tetapi melainkan datangnya dari Tuhan. Terima kasih buat berkat firman Tuhan. Kami berdoa buat Pak Hensan Tuhan, Kau memberkati Tuhan berlipat kali ganda Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pelayanannya Tuhan, dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya Tuhan, menjadikan berhasil di mata Tuhan dan di mata manusia. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kehidupan hamba-Mu Pendeta Hensan ya Bapa. Engkau juga memberkati setiap kami di tempat ini ya Bapa. Dalam setiap pergumulan hidup kami masing-masing, biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Engkau. Dan kami tetap berkata bahwa Tuhan baik dalam setiap keadaan yang kami alami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kiranya curahkan Tuhan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, kami mengutus Bapak Ibu Saudara untuk kembali kepada masyarakat. Jadilah berkat di sana, jadilah saksi Tuhan di sana, sehingga Engkau membawa nama Tuhan Yesus kepada setiap orang-orang yang belum mengenal nama Tuhan Yesus, dan mereka boleh dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, juga Engkau memberkati di sekolah dan dimanapun kami berada ya Bapa. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, sebentar kami akan pulang. Biarlah kiranya Tuhan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus terus Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dari malam hari ini sampai Yesus datang Maranatha. Haleluya, semua katakan amin. Bapak Ibu yang di depan silakan duduk, yang di belakang boleh berdiri, kita akan ambil foto dulu. Ya. Hey, hey, kami bersuka cita menikmati kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Dia menghidangkan makanan depan lawan-lawanku, dan Dia membuktikan, ya